Hmm. Ya, jadi al-jauf ini apa? Huruf-huruf mat apa saja? Alif, waw, ya. Bacanya a, u, i. Artikulasinya harus jelas. Terus di sini kita lihat ya, ada satu bagian yang kalau al-jaufnya benar, maka dia akan kebuka. Oke, bisa dipahami, Bunda-bunda? Ya. Bisa. Bisa ya. Kita pelan-pelan bisa dipahami. Oke, selesai al-jauf, nah kita turun dari mulut ke tenggorokan. Namanya al-halq. Ya, rongga yang kedua al-halq artinya apa? Tenggorokan. Nah, tenggorokan dibagi menjadi tiga. Ada aqsal halqi, ya, tenggorokan paling pangkal, ya, paling, oh ini kebalik ini ya, tukar nih atas bawahnya. Ya, tenggorokan paling bawah maksudnya, ya. Aqsal halqi ini tenggorokan paling bawah. Kemudian wastul halqi tenggorokan tengah dan eh, baru tenggorokan yang atas, gitu ya. Saya gambarkan gini, misalnya ini leher ya, leher. Nanti tenggorokan ada tiga bagian, paling bawah, tengah, dan atas. Ini atasnya yang paling dekat dagu ini ya. Nah, kita lihat dulu dari yang paling bawah ya, aksol halqi paling bawah. Nih, paling bawah. Hurufnya apa aja? Di situ ada huruf hamzah dan ha ya. Hamzah dan ha. Nah, saya ingatkan juga nanti ha itu, ha besar ya. Ha besar itu dia nggak boleh pengambilannya terlalu dalam sampai ke dada. Nah, itu sampai enggak ya, itu enggak sesuai makrojnya nanti. Tapi gimana? Ha, a, ha. Hamzah, a juga jangan sampai kayak ain ya, karena dia beda, beda sama ain ya. Hamzah dan ain beda. A biasa aja. Coba a, ha. A, H. Coba Bunda Dona. Ya, A, H. lagi dibuka mulutnya. A, ha. A, H. Nah, boleh Bunda Dea? A, H. Nah, a, A, ha. eh, Ya. A, H. Oke. Ada lagi yang bisa Bunda Putri atau Bunda Welen ya, baru masuk. Iya bang Ustadz, saya lagi di luar, kelupaan kalau ada Ya, kajian. mungkin kalau bisa Ya, dihidupin kameranya Bunda ya, biar kita enak nanti interaksinya. lagi di Oh lagi luar di saat. ya udah nggak apa-apa. Ya, bisa disimak. Saya yang Ya, salah. menyimak dulu ya Ustadz, maaf. Ya. Nah, kemudian kita naik lagi ke atasnya dikit, ke tenggorokan tengah. Apa aja hurufnya di situ? Ada ain, ada ha, ya. Ini di mana letaknya? Di tengah ya, tenggorokan tengah. Pelafalannya gimana? Ain ha gitu ya. Ain ha. Nah, dia kayak lebih apa? Ya, ciri khas orang Arab ada ain ya. Karena di luar itu, luar bahasa Arab kita nggak ada huruf ain. Apa di bahasa Indonesia nggak ada ain ya? Atau bahasa Inggris enggak, tapi ini ciri khas orang Arab ya. Di tengah tenggorokan. Nah, coba ha. A, H. Coba satu-satu Bunda Dona coba boleh. A, H. Nah, itu udah lebih bagus tuh ya. Udah lebih Ya. baik. Eh, saya kira lebih bagus dari yang kemarin itu. Ya, A-nya lebih dapat di tengah dia letaknya. H-nya ha coba. H. Lebih halus lagi coba Bunda. Ha. H. Nah, coba bedakan sama yang sebelumnya. Ha, ha. H. H. Dari H Gimana? besar dulu. H besar. Ha, ha gitu. H. H. Hmm. Gimana? Menurut Bunda sendiri kerasa nggak bedanya?
Gimana Bunda Dona? Dari Bunda Dona sendiri deh. Hmm. Ngerasa ada beda nggak dari pelafalan Bunda sendiri? H sama H ya Iya, maksudnya. H besar, H, H. Nah, Beda. H, H. Bunda sendiri ngerasanya beda nggak? Yang udah Beda, dilafalin beda. beda nggak? Beda. Nah, coba. H, H. Ya, Yang H yang atas. H-nya kan tengah berasa. ya, ya. Oke, coba Bunda Khadijah bisa? Bisa, Ustadz. A. H, H. Nah, ya. Di H besar, H. Jadi makanya biasanya saya bilang balik aja ke masing-masing orang. Kan ini beda ya, H, H ini. Iya beda, dia iya ya, jadi cuman rasanya gimana? Udah kerasa beda apa belum gitu. Jangan sampai H, H juga, dua-duanya H, H. Gak beda antara H besar dan H tipis. Oke, Eh, oke kita naik lagi ke atas itu ya. Ke atas lagi, tenggorokan paling atas ada apa? Ghain dan kho ya. Nah, ini yang paling atas nih dia emang kadang-kadang pelafalannya orang agak dongak-dongak ke atas. Oh, ho, oh, ho. Karena emang paling atas dia. Nah, coba, ayo bareng-bareng. Oh, ho. O, Ho. 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 Lagi coba, ho-nya kayak ada apa? Ada kayak nah gitu, kayak ngorok agak ngorok dikit. Oh, ho. Ho. O, Ho. Nah, ya. Seperti yang udah saya bilang ya sebelumnya, go itu dia bukan G dikasih O, bukan go, tapi go ya, go karena dia di atas agak mengambang gitu G-nya. Oke. O, Ho. Ho. Oke, kita lanjut lagi ke alisan. Nah, kita udah selesai nih di tenggorokan ya. Jadi ada bagian bawah, tengah, dan atas. Dan masing-masing hurufnya saya harap nanti di apa? Diingat-ingat ya. Jangan sampai lupa. Kemudian di eh, naik pindah kita makrot ke makrot lisan. Nah, mana lisan? Nah, ini lisan ya. Makrot yang ketiga lisan. Apa itu? Lidah ya, lidah. Nah, lidah ini nanti dia paling banyak ya, paling banyak pembagiannya. Oh, apa? Kita bahas satu-satu pelan-pelan saja. Oke. Nah, coba ini saya hapus nggak apa ya yang tenggorokan karena juga ada gambarnya. Sebentar. Ya, mungkin lisan nih sama kayak sebelumnya saya udah pernah gambarin mungkin seperti ini ya. Lisan, ini lidah, lidah kita nih. Itu ada bagian belakang ya atau pangkal. Nah, ini paling dekat sama amandel nanti ya. Terus ada tengah dan ujung ya, ujung lidah. Sama nanti ada sisi atau tepi lidah nih, dua kanan kiri ya. Sisi kan kanan kiri. Jadi ada belakang, ada tengah, ujung dan sisi. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama, aksal lisan. Dia lidah paling ujung, paling belakang ya. Paling belakang. Hurufnya apa saja? Yaitu qaf dan kaf gitu ya. Nah, ini dua huruf ini sama-sama di lidah paling belakang. Bedanya apa? Bedanya, nah ini udah ada tulisannya. Kalau yang qaf, oh nggak ada ya. Kalau qaf dia menyentuh ya, menyentuh bagian lembutnya, bagian lembut ya, itu bagian lembutnya. Kalau kaf ya dia sama-sama di pangkal lidah juga, menyentuh bagian yang kasarnya, yang kasar atau keras ya, kasar atau keras sama. Ya, jadi dia menyentuh bagian lembut atau lunak ya, yang kaf yang menyentuh bagian kasar. Maksudnya apa?
Nah, pelafalan nanti kalau kof kurang lebih ko gitu. Ko, ko ya. Jadi dia nggak persis kayak kaf. Kalau kaf dia masih ada keluar udara tuh, lebih banyak udara. Kaf, ka. Tapi kalau kof dia lebih nggak mengeluarkan udara ya. Ko. Nah, coba bareng-bareng. Ko, ka gitu. Ko, Ko. ka, Ka. ka, Lagi. Ko, ka ko, ka. Ka. ya. Yang penting kita udah tahu ya bedanya. Jadi kalau ditanya makhraj lidah bagian pangkal atau pangkal lidah apa saja, disebutin hurufnya. Ada kof, ada kaf. Tanya lagi bedanya apa kof dan kaf? Itu tadi. Kalau kof menyentuh bagian lembut, kaf menyentuh bagian yang kerasnya. Keras. Nah, coba saya mau dengar satu-satu dari Bunda Dea coba. Ko, kaf. Ko dulu. Ko. Ko, kaf. Nah, Kof, ko, ko, kaf. i, u gitu. Kof, kof, kaf. Ini Ko, coba yang ko, kof dulu. Ko, i, u. ko, ki, ku. Nah, ki-nya kayak kaf itu, belum belum kof. Oh. Ko, i, u gitu. Ko, ki, ku. Coba lagi. Ki, 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 ki. ki, Nah, itu dapat itu. ki. Ko, i, u. Ko, ki, ku. Nah, dia agak belakang ya, lidahnya paling Ki. paling paling belakang dia. Ini sama dong. Eh kalau kafnya lebih gampang lah nanti. Coba ka, Kaf, ki, ku. ka, ki, ku. Nah, lebih gampang ya. Kalau Iya. kof emang dia agak Kof, ko. lebih butuh effort kita. Iya. Ko, ki. Nah, coba Bunda Dona. Ko, Ko, i, ki, u. ku. Lagi. Ko, ki, ku. Nah, kafnya kalau kaf lebih gampang nih. Ka, ki, ku gitu. Ka, ki, ku. Nah, coba Bunda Khadijah. Ko. Koi. U. Nah, itu dapat ya. Dia belakang lidahnya dapat tuh. Bagian pangkal. Oh, kerasa kedengarannya kerasa. Kalau kafnya Ka. Ki. Ku. nah, lebih gampang kalau ini kan yang nyalain kamera nih. Bunda Putri boleh coba. Ko, ki, ku. Ko. Ki. Ku. Lagi coba. Ko, ki, ku. Ko. Ki. Ku. Nah, coba usahakan tidak banyak keluar udara ya. Coba ditaruh tangan depannya. Kerasa nggak ada udara? Ko, ki, ku gitu. Ko. Ki. Ku. Nah, ku-nya tuh, ki-nya udah dapat. Ku-nya, ku gitu. Ku. Oh iya, ada udaranya Masih ya, ada Ustaz. udaranya. Ku. Nah, itu dia lebih cenderung nanti ke kaf, bukan ke kof ya. Coba sekali lagi. Ko, ki, ku. Ko. Ustaz. Ko. Ki. Ku. Nah, udah lebih Ko. baik ya. Ki. Ku. Nanti bisa dilatih sendiri ya. Yang penting tahsin itu Ko. kita tahu, paham, dan langsung praktek. Prakteknya juga nggak sekali, tapi kita ulang-ulang terus sampai nanti ya lisan kita terbiasa. Oke, itu di lidah bagian belakang, pangkal. Terus kita maju lagi ke tengah. Apa aja hurufnya? Itu ada jim, ya, shin, ya. Apa hurufnya? Sin. Sin. Ya. Nah, ini jim, shin, ya. Nah, ini 3 huruf ada di lidah bagian tengah. Bertemu, nah ini disebutkan nih, tengah lidah mengarah ke langit-langit. Jadi dia tengah lidah, nanti bertemu langit-langit. Nah ini sama, kalau ini juga lebih gampang lah. 3 huruf ini dia nggak beda-beda ketemunya nanti. Ya. Tempatnya sama dan ketemunya nanti sama, di langit-langit.
Coba dirasain sendiri. Ja, sya, ya. Jadi sambil dilafalin tuh sambil diperhatiin nih lidahnya ngarah kemana tengah lidahnya coba. Ja, sya, ya. Sya, ya. Bareng-bareng coba. Ja, sya, ya. Ja, sya, Sa, ya. ya. Lagi. Ja, sya, ya. Ja, sya, Ja, sa, ya. Ya. Nah, jim. Nah, ini yang banyak orang keliru. Jim itu dia jangan sampai ada C-nya, ya. Karena banyak orang yang melafalkan jim ini dia kedengaran ada C-nya. Contoh misalnya dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, itu kayak orang Jawa jadi ada mendok-mendoknya. Ja, ja, ja. Nah, coba saya juga awal-awal dulu ditegur guru saya karena ada C-nya itu. Kan perlahan nanti hilang kalau dibiasakan. Coba dihilangin C-nya ada nggak? Ja, ji, Ja. ju gitu. Ja, ji, ju. Ja, ji, Kerasa ju. nggak ada C-nya itu? Ja, ji, ji, ju. ja, ji, ju. Ja, masih kayak ja, ji, ju. Bukan ja, ji, ju gitu. Ja, Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Nah, coba Bunda Dona, boleh. Ja, ji, ju. Nah, Ja, sya, gimana? ya. Rasanya ada C-nya nggak? Ja, ji, Masih dikit ju. ya? Masih dikit, ya udah. Ya, ntar dihilangin. Coba Bunda Putri. Ja, Ja, ji, ju. ja, ji, ju. Lagi? Ja, ji, ju. Ya, Bunda Khadijah. Ja, ji, ju. Nah, Bunda Dea. Ja, ji, ju. Nah, nanti berarti PR-nya yang merasa masih ada C-nya nanti dihilangin. Gimana caranya? C-nya harus hilang. Ya. Ja, ji, ju. Insya Allah kalau sya, shi, syu, ya, yi, yu gampang lah. Ya. Ini yang semua saya highlight atau saya sorotin di bagian jinnya aja. Intinya 3 huruf ini letaknya sama di tengah lidah dan bertemu juga sama. Kena langit-langit. Oke. Lanjut lagi ke bagian sisi atau tepi. Ya. Hurufnya ada bod, ya, dan lam. Oke. Ada 2 hurufnya ya, dot dan lam. Nah, ini nanti lihat yang do dulu ya, yaitu tepi lidah seluruhnya ya, tepi lidah seluruhnya ke gigi geraham. Jadi dia mainnya di sisi lidah ya, lidah bagian sampingnya. Maaf. Nah, samping kanan, samping kiri ya. Nanti kemana tepi lidahnya? Ke gigi geraham, tempat kita ngunyah gigi geraham bagian atas. Gimana pelafalannya? Dia boleh gigi geraham kanan atas atau kiri. Boleh geraham kanan atau kiri. Ya, jadi gigi gerahamnya ya, ketemu gigi geraham boleh kanan, boleh kiri, boleh kanan, boleh kiri, boleh kanan kiri gitu. Jadi boleh dua-duanya juga kena. Nah, gimana pelafalannya? Kalau saya pribadi sudah terbiasa pakai yang kanan. Nah, terserah mau dia yang pakai kiri, ada juga yang dia terbiasanya dua-duanya. Jadi kurang lebih pelafalan saya gini. Bo, ya, jadi agak miring nggak apa, agak mulutnya agak mencong-mencongnya. Bo, bo, nah, bo. Nah, jadi dot juga dia bukan D kasih O, bukan do, walad do, enggak, tapi walad. Nah, bo, saya pakai yang gigi geraham kanan, bo. Kiri juga bo, atau dua-duanya bo. Berarti lebih menyebar, lebih lebar nanti lidahnya. Harus nempel ke geraham ya Iya, lidahnya ya Ustaz. harus bo. Nah, ini emang dot ini dia pelafalannya dibilang paling susah karena ya memang diriwayatkan pelafalan do satu-satunya orang yang bisa melafalkan do secara sempurna cuma Rasulullah gitu. Nah, itu menggambarkan saking mungkin
susahnya do itu ya. Tapi nggak apa kita usahakan. Coba bo, li, du. Do, Oh, masih li, kayak dal do. kasih o itu masih do. Coba rasain dulu sisi lidah dulu, sisi lidah ketemu gigi geraham. Terserah mau kanan atau kiri. Saya kanan biasanya. Do, do, Do. Nah, do, itu bagus tuh. Tadi Bunda Putri udah kedengeran tuh. Bo gitu. Do. do, do. Do. Nah, Do. Bunda Dea mau pakai yang kanan apa kiri? Do. Atau kanan Kanan. kiri? Do. Do. Kanan. Kanan boleh. Atau dia ada juga yang Do, nyamannya kanan kiri biar nggak ribet, biar nggak usah main-main. Bo. do, Do. 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 Kanan sih. Ya, coba Bunda Dona. Mana nih Bunda Dona? Do, li, du. Nah, bo, li, du. Nah, coba mulutnya. Nah, Do, li, du. ya. Yang penting kita harus tahu ya dia letaknya di mana, di sisi lidah. Ya, di sisi lidah bertemu gigi geraham kanan atau kiri atau kanan kiri boleh. Ya, Do. 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 Jadi Do. ya, dia yang saya soroti yang bagian susah-susahnya. Kalau lam ya, lam dia lebih cenderung lebih gampang lah ya. La, li, lu. Sama dia lidah juga bagian sisi melebar dalam arti dia melebar. La, li, lu ya. Sama. Coba la, li, lu. la, li, La. Li. La, li, lu. Nah, lebih gampang ya kalau la, li, lu. Oke, kita selesai di sisi lidah ya. Ini sisi lidah kita sudah. Terus kita lanjut lagi ke ujung lidah ya. Kita gambarin ulang coba di bawahnya nih. Ujung lidah. Ujung lidah di mana? Ya udah sini ya. Di ujung lidah sini. Nah, ini hurufnya dia nanti banyak. Ya, tuh. Ada nun, ro, to, dal, ta, sod, zai, sin, dho, dha, ta. Terus kenapa nanti dibagi 4 begini, dibagi 5 begini? Nah, karena nanti masing-masingnya meskipun tempat sama di ujung lidah, nanti bertemunya beda. Ya, tuh. Nanti kenanya, bagian kenanya nanti beda-beda. Oke. Nah, lihat dari nun dulu. Nun dan ro. Nah, nun dan ro ini sama dia. Sama ya. Nah, dia di ujung lidah, ya, ujung lidah bertemu nanti namanya bertemu gusi. Ya. Jadi dua-duanya nun dan ro ini ujung lidah bertemu gusi. Coba. Naninu gitu. nani, Ninu. Roriru gitu. Roriru. roriru. Gampang ya kalau ini mah. Oke. Nanti nanti pertanyaannya gusi itu di mana sih gitu. Nanti kita tahu kan gusi di sini ya, di sini. Kalau sakit gigi nanti gusi bengkak di sini. Tapi emang nun dan ro ini kena gusi? Gusi depan ya? Bukan Dalam. gusi depan, gusi depan. Dalam. Nah, gusi yang dalam. Jadi Oh. lebih tepatnya di mana? Nah, ini coba perhatikan. Saya coba gambarin nanti struktur ujung lidah nanti ketemu bagian apa aja. Nih, coba kita. Nih, nggak apa ya, gambarnya mungkin nggak bagus-bagus banget. Nah, ini gigi seri bawah. Ini gigi seri atas. Coba. Ini gigi. Ya ini. Ya, yang ini gigi seri bawah, ini gigi seri atas. Oh, dulu salah. Kita gambarnya begini aja. Gitu. Ini dia melebar. Oke. Apa tadi? Ini gigi seri bawah, ini gigi seri atas. Bayangkan nih, anggapnya ini lidah ya. Ini kita fokus di ujung lidah ini. Nanti dia ada yang pertama itu ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Ya. Ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Terus nanti ujung lidah bertemu ya. Ini yang kedua, ujung lidah
bertemu antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Jadi kayak agak digigit dikit, ya. Itu yang kedua itu, antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Gigi seri tahu ya, gigi kelinci ini. Nah, gigi seri atas, kelinci, yang bawah juga ini. Terus yang ketiga, nanti ujung lidah bertemu, nih, lihat ujungnya nih, ada di mana? Bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas. Atau bahasanya akar seri atas. Akar itu kan berarti tempat tumbuh ya. Itu yang ketiga. Kemudian nanti ke belakang lagi, baru bertemu gusi. Nah, ini gusi. Ini gusi. Ini tadi akar seri atas gitu ya. Akar seri atas. Nanti dari gusi ini lihat, dari gusi terakhir ujung lidah, bukan, nggak ada ini ya. Cuma nanti kita gambarin di paling belakang setelah gusi ini ada langit-langit ya. Nah, ini tempatnya tadi ja, sya, ya. Tapi nggak ada ujung lidah ketemu langit-langit. Jadi kurang lebih tadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 bagian yang nanti bersentuhan dengan ujung lidah. Nanti ada gambarnya yang lebih jelas. Ini saya gambar secara kasarnya aja gitu ya. Oke, habis nun dan ro bertemu gusi. Berarti kebayang ya, gusi itu ada di antara tempat tumbuhnya gigi seri atas dan langit-langit. Tadi ditanya nih kalau detail. Nun dan ro bagian mana? Ujung lidah. Bertemu apa? Gusi. Gusi yang mana? Sebutin. Gusi itu antara tempat tumbuhnya atau akar seri atas di antara akar seri atas dan langit-langit. Oke, lanjut ke to delta. Nah, to delta nih di mana dia? Nah, to delta dia tadi ya, ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas. Tempat tumbuh atau dalam kata lain kita sebut akar. Akar ya. Akar seri atas. Nah, ini penting ya untuk dicatat. Nah, ya. Oh, delta di mana? Di ujung lidah bertemu akar seri. Coba dirasa-rasa. Tahu ya tempat tumbuh gigi seri atas ini ujung gigi seri atas. Nah, ini belakangnya ini tempat tumbuhnya. Coba kerasa. O delta. Kol. Delta. Lagi. O delta. O delta. Oh. O. Delta. Coba Bunda Dea. O delta. O. Delta. Ya, bagus. Bunda Putri. Po. Kol. Po ya. Po delta gitu. Ko. Delta. Lagi po-nya. Ko. Delta. Bukan ko. To. To. Po. To. Ko. Ko. O. O. Bukan ko. Ujung lidah. Pakai ujung lidah. Ko. O. Ko. 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 Bukan ko. Ko dia nanti Kol. lidah belakang. To. 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 Nah, itu. To. To. Nah, itu Oh, bisa. to. To. Delta. Delta. Nah, ya. Ya, gampang ya. Iya, iya. Bunda Dona coba. To delta. To delta. Ya, bagus. Bunda Khadijah. O. Delta. Ya, yang penting dia itu tadi ujung lidah bertemu akar atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Terus turun ke bawah. Ada huruf sod, zai, sin. Nah, apa? Nah, dia ujung lidah bertemu ini. Yang pertama tadi bertemu ini, apa namanya? Gigi seri bawah, ya, gigi seri bawah. Ya. Jadi gimana? So. Nah, coba, makanya kita kalau lafalin itu sambil diperhatiin, lidah kita ngarah kemana. Kalau misalnya dia nggak sesuai sama yang kita sebutin,
Misalnya so yang harusnya dia ujung lidahnya ketemu gigi seri bawah, itu dia malah kemana-mana lidahnya, berarti belum benar. Nah, sambil diperhatiin makanya. So, zai, sin gitu. So, zai, sin. Coba bareng-bareng. Zai. Sin. Tod, Zai, So, zai, sin. Sin. Bahasa satu. So, si, su gitu. So, Oh, si, Si, su. Su. Za, zi, zu. Ja, Za, Si, Si. Zu. Kalau zai ini dia nggak boleh digigit ya, lidahnya harus jelas. Za, Ya, desisnya z-nya harus jelas dia. Bahkan katanya kayak suara lebah. Za, zi, zu. Coba. Za, Za. Zi, za, zi, zu. Nah, jangan sampai digigit. Sama. Sa, si, su. Sa, 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 Si. Si, si, Su. su. Geser bawah. Itu deh. Ya. Sports. Sot, zaisa. Itu bertemu gigi. Ini udah ada tulisannya ya. Bertemu gigi seri bawah. Oke, turun lagi ke bawah. Yang terakhir, bagian lisan. Apa? Ujung lidah bertemu antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Yang mungkin kita sering dengar pelafalannya ini agak digigit dikit, tapi bukan benar-benar digigit ya, agak ngambang. Gimana? Fa, zal, vo, atau vo, zal, ta. Oke, agak digigit gitu. Coba vo, zal, ta. Do, Vo, Do, ta, Dal, ta. 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 Coba perhatiin lidahnya udah agak kegigit belum? Do, Do, Ta, da, Do, ta. Zal, Coba satu-satu. Bunda Dona coba dari zo, zi, zu gitu, Pak. Do, Zi, Zu. Nah, coba yang zalnya za, zi, zu, Za, Zi, Zu. ta, si, su. Sa, Si, Su. Bunda Putri. Yang zo, zi, zu. Do, zi, zu. Nah, za, zi, zu. Da, di, du. Ta, si, su. Sa, si, su. Nah, itu udah digigit belum? Tanya. Sa, si, su. Nah, iya, baru. Oke. Karena emang pasti kedengeran ya. Kalau dia pelafalan gimana, nah, insya Allah kedengeran. Nah, dan saya ingatkan lagi buat tadi yang makhraj pertama, al-jauf ya. Apa? Artikulasinya jelas. Nah, jadi mulutnya dibuka, A, I, U-nya jelas. Oke. Kemudian udah selesai nih kita ternyata di alisan udah selesai ya. Tadi banyak tuh menjelimet ya. Yang paling banyak ya. Kita pindah lagi ke makhraj keempat, apa? Asyafah atau bibir ya, bibir. Nanti ada ya, hurufnya ada fa, ada waw, ada ba, ada mim. Ya. Nanti yang beda cuma fa doang. Fa ini dia apa? Bibir bagian bawah ke ujung gigi seri atas, atau biasa kita jelasin. Jadi gigi seri atas bertemu perut bibir ya, perut bibir bawah. Gimana? Fa, gampang. Fa, fi, fu. Coba. Fa, fi, fu. Pa, pi, Pa, fu. Fu. Gampang lah ya. Apa dia? Gigi seri atas bertemu perut bibir. Terus waw, ba, mim ini, nah, dia menggunakan dua bibir baru. Ya, dua bibirnya ini bersentuhan. Nanti yang sama pelafalannya itu mim dan ba ya, dia sama-sama menutup gitu. Ba, mim ya, Pak. Ba, mim. Ba, Mim. Ba. Nah, nanti buat waw sendiri sama, dia masih menggunakan dua bibir, cuman dia nanti bahasanya waw itu mengerucut. Jadi ngonyong ya. Wow. Jadi tengahnya ini kayak bolong, tapi tetap menggunakan dua bibir. Wa, wi, wu. Coba. Wa. Wa, Wi, Wa, wi, wu. Jadi dua bibirnya mengerucut.
mengerucut. Monyong bisa. Monyong. Iya, monyong ya. Jadi kalau ada pelafalan waw ya udah monyongin aja mudah wa. Oh, Wa. Wa. Saya ingatkan lagi, tahsin itu jangan malu untuk buka mulut. Ya kalau dia bagian huruf a dibuka mulutnya a, kalau ia harus senyum ya udah senyum. Atau u harus monyong ya udah berarti monyong. Jangan ditahan-tahan. Terakhir itu bagian khoisyum, atau bagian hidung. Nah, ini juga gampang lah. Hurufnya ada 2 ya. Nun dan mim. Maksudnya apa? Nah, tadi kan nun dan mim ya, nun tadi udah ada di lisan, di lidah. Mim ada di bibir. Terus gunah ini maksudnya lebih ke dengungnya ya. Dengung dalam arti kalau dilafalkan hidungnya otomatis getar ya. Dengung itu hidungnya getar. Coba bunda-bunda lafalin sendiri. Nun, mim, sambil ditekan hidungnya, getar nggak? Nun, mim. Nun, mim. Coba, bunda Dona Nun. ditekan hidungnya. Nun, mim, Nun, mim. sambil ditekan hidungnya, dengung nggak? Getar Nun. nggak? Mim. Nun, mim. Mim. Gimana bunda Dea? Udah, terasa? Dengung? Iya. Nun. Nun, Mim. Ya, Nun. Mim. maksudnya gunah itu di situ ya. Nun dan mim itu dia dengung kalau dilafalkan atau disebutkan hidungnya getar. Oke, nah kita sudah selesai tuh, panjang ya. Nah, ini bagan dari makhorijul huruf yang terhimpun secara besar menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jawf, al-halq, al-jawf mulut, al-halq tenggorokan, al-lisan paling banyak nih ya. Nah, harapannya juga jangan langsung lupa, kita ingat-ingat. Nah, lidah paling banyak nanti bagian-bagian. Kemudian yang keempat asyafah, bibir, yang terakhir khoisyum. Nah, hidung. Nah, ini baru kita lihat gambarnya ya. Ini makhraj umumnya ya, terhimpun menjadi 5 bagian besar. Apa? Al-jawf, al-halq, al-lisan, syafatain 2 bibir, khoisyum. Ya. Kita lihat coba dari al-jawf nih. Ya, ini al-jawf nih. Yang tadi saya bilang jadi dia semacam ada ruang kosong di sini. Ya, al-jawf itu pelafalannya ada ruang kosong yang mengharuskan dia kebuka. Jadi kalau al-jawfnya pelafalan yang benar, dia kebuka. Sebaliknya kalau dia nggak benar atau dia miring, maka dia akan terus ketutup. Ya. Jadi dalam arti tadi artikulasinya jelas, a i u-nya jelas. A i u, jangan sampai soalnya kita sering dengar ada yang dia imam atau azan. Allahu Akbar. Nah, dia bacanya Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar. Nah, itu sepele tapi kadang-kadang orang lupa gitu ya. Atau dia lafalin Allahnya udah monyong duluan, udah pas imam. Allah. A dulu. Allah gitu ya. Oh. Ya, Oh. bisa dipahami ya. Al-jawf dia penekanan di artikulasinya itu, a i u-nya. Atau sama, misalnya maliki yau. Jadi jangan maliki yau. Atau siratal ladzina an'amta alaihim. Harusnya alaihim, tapi dia bacanya miring. Udah alaihim. Harusnya alaihim ya. A-nya jelas. Itu al-jawf ya. Jadi semacam ada ruang kosong yang kalau benar pelafalan al-jawfnya dia kebuka. Kemudian di al-halq, nah ini tadi ya udah kita bagi ada paling bawah a-ha, ain-ha, ghain-kha. Kemudian ke lisan, nah ini lisan nih. Bagian-bagiannya tadi ada 4 ya. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung sama tepi kanan kiri. Huruf-hurufnya juga udah kita bagikan pangkal, qaf dan kaf. Nah, nanti sama-sama dua-duanya ini sama-sama di pangkal. Cuma apa bedanya tadi? Kalau qaf dia kena bagian lembutnya atau bagian lunak, kafnya ketemu bagian yang keras. Nah, qaf dia cenderung tidak mengeluarkan udara tadi ya. Kalau Bunda Putri masih ngerasa ada udaranya berarti dilatih lagi tadi. Kemudian tengah lidah tadi ini yang gampang lah. Soalnya 3 huruf ini gampang. Tempatnya sama, asal sama di tengah dan ketemunya juga sama di
langit-langit. Kemudian ujung ada, nah ini mungkin yang agak beda tadi nih. Di lam ini di lidah ya. Cuman ada juga yang dia lam ini di ujung lidah. Suaranya Ustaz. Hilang, Ustaz. Ya, nah, Suara hilang. dia mungkin yang baru nih lam. Ya, lamnya ini kan tadi kita sebelumnya di bagian itu dia masuknya ke tepi lidah. Cuman di sini ada juga dia yang masukkan lam itu ke ujung lidah. Ya. Jadi emang dia lam itu kenanya lebih banyak. Lidahnya itu lebih menyeluruh. Jadi kalau nun dia ujungnya doang, kalau ro punggungnya doang, tapi kalau lam ini dia sepertiga. Ya. Dia sepertiga lidah. Dia lebih menyebar, lebih melebar gitu. Karena dia ada juga yang masukkan ke ujung lidah dan ke tepi lidah. Nggak apa-apa, sama. Nah, kemudian ketemu apa tadi? Ro dan nun tadi ujung lidah bertemu apa? Ada yang masih ingat? Oh, nun. Gusi. Nah, bertemu gusi ya. Kamu bunda-bunda sambil diperhatiin. Bagian kalau pertanyaan gitu. Nun ro. Mana ya? Oh, gusi. Gusi tadi antara langit-langit dan tempat tumbuhnya gigi seriata. Kemudian ada juga to delta tadi ya, ujung lidah bertemu, apa itu ada bacanya? Cuman kurang ini ya. Apa? To delta tadi bertemu bagian apa? Ada Oh, angka. akar. Akar, ya betul ya. Ujung lidah bertemu akar. Kalau to delta ujung lidah bertemu Gigi bawah. Bertemu mana? Seri bawah. Antara. Nah, dia yang agak digigit. Ujung lewat. Oh, tengah-tengah. Ya, yang agak digigit. Kemudian tuh sod zaisin baru ya bertemu gigi seri bawah. Kemudian yang huruf bibir tadi ada 4 ya. Fa beda sendiri, dia pakai satu bibir doang bertemu ujung gigi seri atas bertemu perut bibir. Waw, ba dan mim baru menggunakan 2 bibir. Terakhir khoisyum ya, bagian hidung di sini. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Buat kedepannya nanti kita fokus ke latihan-latihan. Ini masih pendalaman kita. Jadi kita nggak matok satu pertemuan harus selesai berapa materi, tapi enggak. Kita lihat kalau bisa lanjut ya, kita udah bisa semua baru bisa kita lanjut. Oke. Jadi jangan di bunda-bunda jangan malu nanti kalau misalnya untuk suruh baca ya, karena kita kan mau bisa. Kalau mau bisa berarti jangan malu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Ustadz, itu yang di video itu tadi akan dikirim nggak ya? Iya, Yang dikirim. gambar. Ya. Yang sebelumnya juga udah dikirim ya lewat YouTube, udah dikasih linknya. Ada ya Ustadz? Di WA Group ya? Ya, Oke, bisa makasih dibuka Ustadz. lagi di murojaah. Penting pesan saya, tahsin ini dia harus banyakin latihan. Gimana latihannya? Banyakin baca Quran. Sambil diingat-ingat, tadi Ustadznya jelasin. Diputar-putar videonya ya Ustadz. Ya, tapi jangan cuma didengarin aja, langsung latihan ya. Karena latihan tuh harus ya. Latihannya baca terus sampai nanti terbiasa lisannya. Oke, ada lagi? Ustadz nanti tolong dikirim audio Ustadz baca tadi makhorijul hurufnya. Iya. Sambil di rekamannya. Ustadz suka ada yang ro-nya itu ro, suka ada yang kayak orang cadel, itu yang betul yang mana tuh Ustadz? Kalau ro itu nanti kita masuk ke sifat huruf, dia ada namanya takrir ya, dia sifat khusus ro apa getar. Cuman getar di sini nggak boleh terlalu banyak, maksimal 3 atau 2 lah. Jadi ro atau bismillahirrahmanirrahim. Tetap dia ada getarannya tapi nggak banyak. Jangan sampai hirrahman, ar-rahman, ar-rahim. Terlalu banyak. Atau yang bawaan cadel sebetulnya ya udah dia itu secara fikih
nggak boleh jadi imam gitu ya. Kalau yang cadel, yang benar-benar dia cadel roknya itu nggak bisa ada getarnya, jadi L. Nah itu dia sebetulnya nggak boleh jadi imam. Jadi kalau ada yang lebih bagus nanti diganti. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bunda Dona paham ya? Pelan-pelan kita Ya, ini. Pak Ustadz. Ya, oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, ya, terus kita Amin. ajarkan kepada orang lain dan bisa dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terakhir, mungkin kalau misalnya bunda-bunda mau bertanya atau masih bingung atau penasaran, boleh tanya nanti di grup. Ya, di grup kan ada saya juga. Di grup, atau kalau misalnya nggak mau di grup, langsung di Japri nggak apa-apa. Ya. Secara khusus mau tanya apa tentang tahsin boleh. Di luar pembelajaran kita di kelas Zoom. Dipersilakan. Kapan aja boleh. Oke. Nah, terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustadz. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la wa la ilaha illa anta. ilaha wa natubu Bentar. Kita coba foto dulu di sini. Di dua Oh, kali. ke depan. foto dulu ya. Ya. Ntar fotonya 2 kali sama. Oke, 1, 2. Oke. Saya stop dulu share screen. Oke. Bentar, kita foto ya di sini. View-nya galeri. Oke, siap 1, 2. Oke, makasih Bunda ya. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa Ustadz. istiqomah ya, dan sabar kita pelan-pelan. Ya, makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.